kemampuan untuk menyembuhkan, kemampuan untuk mengadakan mujizat merupakan salah satu karunia roh yang Tuhan anugerahkan sebagai kelengkapan bagi gereja. Dan ini tidak bisa dibatalkan, ini tidak bisa ditiadakan. Apakah hanya karena ada orang-orang yang tidak memiliki karunia terus lantas menganggap bahwa orang yang memiliki karunia sesat? Tidak bisa. Shalom BC Mahmasia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa jumpa lagi kita dalam kesempatan yang istimewa, di dalam pembahasan yang semakin menarik dan memberkati tentunya. Satu teks yang akan menjadi landasan dalam sharing kali ini Bapak Ibu, dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17-18. Saya baca buat kita sekalian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Oke, baik. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui teks ini satu tema sederhana dan menarik untuk dibahas, yaitu masihkah mujizat kesembuhan Tuhan kerjakan melalui gerejanya? Ini menjadi menarik ketika hari-hari ini kita diperhadapkan dengan munculnya statement-statement keras ya di dunia digital yang dilontarkan oleh beberapa oknum mengenai pelayanan dari hamba-hamba Tuhan yang di dalam pelayanan mereka disertai dengan mujizat dan kesembuhan ilahi. Ya, dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang membingungkan banyak orang, seolah-olah bahwa Tuhan sudah tidak lagi mengerjakan mujizat, seolah-olah bahwa Tuhan sudah tidak lagi mengerjakan kesembuhan. Dan yang menyedihkannya adalah bahwa dari kritikan-kritikan yang tidak masuk akal dan juga kritikan-kritikan yang yang saya terlalu takut untuk membahasakannya ya, jadi ini sangat menyedihkan bahwa yang ada adalah orang mulai berpikir bahwa akhirnya manifestasi, seolah-olah manifestasi kesembuhan dalam pelayanan gerejawi, pelayanan Kristiani, ya secara khusus pekabaran Injil menjadi sesuatu yang salah dan menyesatkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa pertanyaan yang akan menghantar kita pada pembahasan ini. Yang pertama, apakah Tuhan sudah berhenti melakukan mujizat? Karena kan landasan pemikirannya adalah ya dengan melihat perkembangan dunia yang semakin modern, ilmu pengetahuan sains yang begitu berkembang pesat, ya bahkan dunia medis yang dalam perkembangan secara ilmu kesehatan itu begitu signifikan, sehingga ya menjadi patokan bahwa dengan adanya itu ya jadi itu menjadi sebuah bukti bahwa Tuhan tidak lagi mengerjakan mujizat. Ada beberapa ayat yang menjadi menjadi bahan pemikiran kita dan perenungan kita. Yang pertama, Yakobus pasal 1 ayat 16-17 berkata begini: saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Garis bawahi bahwa segala yang baik Tuhan anugerahkan itu kepada
kepada gerejanya, kepada setiap orang dalam konteks anugerah umum, begitu juga anugerah khusus yang diterima oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, ya. Dan di dalam catatan Alkitab bahwa Tuhan tidak pernah berubah dan tidak ada bayangan pertukaran dari sifat-sifat Allah, termasuk kemahakuasaan. Dia berkuasa melakukan segala sesuatu. Lukas pasal 1 ayat yang ke-37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8 juga berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Terus dengan pemikiran bahwasanya Tuhan tidak lagi mengerjakan mujizat, sedangkan Alkitab berkata hal yang berbeda. Oke. Terus yang kedua, apakah firman Tuhan yang mendelegasikan gereja untuk mengerjakan mujizat sebagai peneguhan akan berita Injil yang disampaikan ya di muka bumi ini sudah tidak berlaku atau relevan? Ya, teks yang kita jadikan landasan untuk pembahasan ini dalam Markus pasal 16 ayat 17-18 tadi berkata bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya, ya mereka akan mengusir setan dalam namaku dan seterusnya sampai ditutup bahwa mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Apakah sudah tidak relevan? Apakah sudah tidak berlaku? Siapa yang membuat ayat itu tidak berlaku? Jangankan manusia, Tuhan aja tidak pernah merubah firman-Nya karena Dia tidak pernah salah berfirman. Roma pasal yang ke-9 berkata bahwasanya sebab firman Allah tidak pernah gagal dan tidak akan gagal. Nah, jadi apa yang difirmankan oleh Tuhan, Dia yang akan menggenapinya. Jadi saya pikir jelas. Dan ketika Tuhan berfirman kepada gerejanya, sama seperti ketika Dia mengutus rasul-rasul, ketika Dia mengutus murid-murid, Dia memperlengkapi mereka dengan kuasa, dengan tenaga untuk mengusir setan-setan, untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 11-12 juga Dia berkata kepada pergi gitu kan. Ya, sembuhkan orang-orang sakit. Dalam pekabaran Injil yang mereka lakukan, bahwasanya tanda-tanda ini menjadi sebuah peneguhan akan berita yang mereka sampaikan. Nah, sama seperti kita lihat bukti Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 15-16 berkata, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Fakta Alkitab membuktikan bahwa Petrus hanya dengan bayangan bisa menyembuhkan orang. Paulus juga, Kisah pasal 19 ayat 11-12, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Hanya dengan sapu tangan, Bapak. Kalau kita lihat sejenak dalam 2 Korintus 12 ayat 12, Paulus bilang segala sesuatu yang membuktikan aku adalah seorang rasul dibuktikan Tuhan melalui manifestasi kuasa. Pernyataan bagaimana kuasa itu didemonstrasikan oleh Tuhan melalui karya rohnya. Dan ini jelas. Bukankah kalau kita lihat di dalam uraian Paulus, ya dalam surat yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal 12 ayat 7-10, kita mendapati sebuah fakta juga Alkitab bahwa menjelaskan bahwa kemampuan untuk menyembuhkan, kemampuan untuk mengadakan mujizat merupakan salah satu karunia roh yang Tuhan anugerahkan sebagai kelengkapan bagi gereja. Dan ini tidak bisa dibatalkan, ini tidak bisa ditiadakan. Apakah hanya karena ada orang-orang yang tidak memiliki karunia terus lantas
menganggap bahwa orang yang memiliki karunia sesat tidak bisa. Mungkin sama seperti yang kita bahas dalam pembahasan sebelumnya tentang gereja sebagai anggota tubuh Kristus. Saya rasa di situ jelas. Cuma memang ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan oleh gereja Tuhan. Yang pertama adalah 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 berkata bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi seluruh dunia. Jadi yang pertama adalah bahwa kita tidak boleh percaya kepada setiap manifestasi roh, dalam artian bahwa semua manifestasi roh apakah kita harus tolak? Enggak. Kita harus punya kemampuan untuk menguji atau ketelitian untuk menguji bahwa semua manifestasi roh itu harus berpadanan dengan kitab suci atau berpadanan dengan Alkitab sebagai barometer. Ya, dari mana membuktikannya? Yang pertama, setidaknya bahwa hamba Tuhan yang melakukan mujizat hidup sesuai firman. Yang kedua, bahwa apa yang dia ajarkan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kalau bicara soal manifestasi, ya manifestasi kan hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan bisa melakukan mujizat suka-suka dia. Nah ini dia. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah ini. Jadi kita harus punya kepekaan. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 12 tadi di atas berkata bahwa salah satu karunia juga yang Tuhan berikan adalah kemampuan untuk membedakan bermacam-macam roh. Tapi kalau tidak, setidaknya kita kaji berdasarkan Alkitab. Bahwasanya lihat gitu kan manifestasinya. Apa yang dilakukan. Oke. Terus yang kedua. Nah, ini penting. Tidak semua orang yang melakukan kesembuhan itu berasal dari setan. Dan menurut Alkitab juga tidak semua orang yang melakukan kesembuhan itu dari Tuhan. Contoh dalam hal ini ya dalam dua poin ini, yang pertama cerita kesaksian Matius tentang Kristus, Matius pasal 12 ayat 22 sampai 24. Alkitab berkata begini, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, kita melihat bahwasanya Kristus aja dalam karya ketika dia menyembuhkan orang sakit. Para pemimpin agama Yahudi, kaum rohaniawan waktu itu, mereka orang-orang yang disebut tokoh spiritualita di tengah umat Tuhan. Mereka yang berkata bahwa itu dari setan, itu dari penghulu setan. Persoalannya di sana bahwa kritikan itu muncul dari sebuah rasa iri, karena di sana berkata bahwa ketika Kristus melakukan itu muncul rasa takjub ya dalam hati orang banyak, dan pemimpin agama merasa bahwa mereka yang tidak bisa melakukan itu karena mereka kan orang-orang yang gila pujian. Tuhan pernah berkata bahwasanya kamu membenarkan diri di hadapan orang dalam Lukas pasal 16 ayat 15. Sedangkan Allah tahu bahwa apa yang ada dalam hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Itu jelas. Nah, mereka rasa iri pada waktu itu. Bahkan ya mereka terlalu takut kehilangan pamor dan pengikut. Sehingga supaya orang tidak berduyun-duyun pergi kepada Kristus ya dan kagum dengan Kristus, maka mereka mulai memunculkan fitnahan, tuduhan-tuduhan yang mengerikan terhadap Kristus. Nah, saya berharap jangan sampai tuduhan-tuduhan yang saya maksud dalam pengantar di atas, dalam pendahuluan di atas, itu hanya karena rasa iri gitu kan, atau takut gitu kan. Karena memang hari-hari ini kita melihat gitu bahwa perpindahan ya jemaat dari gereja satu ke gereja yang lain menjadi
hal yang ditakuti oleh pemimpin-pemimpin gereja sendiri. Ya, dasar motivasinya apa ya saya juga tidak tahu. Tapi persoalannya kan satu hal yang saya mau katakan, bahwa jemaat milik Tuhan. Kita tidak bisa berkata, oh jemaat milik kita. Jelas Matius pasal yang ke-16. Ya, Yesus berkata bahwasanya di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, bukan jemaatmu. Jadi ini jelas Bapak Ibu. Oke. Terus Matius pasal 24 ayat 24. Mengenai mujizat-mujizat yang dikerjakan yang bukan dari Tuhan. Oke. Sebab Mesias-Mesias palsu, kata Alkitab, dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, ini jelas. Bahwa yang kedua, bahwa ada mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Mesias-Mesias palsu. Nah, secara lebih jelas di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9, bahwa kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Apakah orang-orang pilihan di atas yang disesatkan adalah orang-orang pilihan yang mulai kehilangan kasih akan Tuhan, sehingga tidak lagi merasa bahwasanya memerlukan Tuhan, tidak lagi memiliki chemistry relationship dengan Tuhan, sehingga begitu mudah. Dan hari ini kan ada banyak orang, memang ada banyak orang begitu mudah disesatkan hanya karena melihat manifestasi mujizat. Saya pikir ini menjadi pelajaran juga bagi kita, bahwasanya sekali lagi bahwa tidak semua orang yang melakukan mujizat itu dari setan, tapi juga tidak semua mujizat itu dari Tuhan. Nah, ini jelas. Oke, terus ketiga, bahwa setiap orang yang melakukan mujizat dari Tuhan, memang siapapun dia punya peluang untuk melakukan kejahatan di hadapan Tuhan dan ditolak oleh Tuhan. Ya jelas, Matius pasal 7, 22-23, dia bilang, pada hari-hari terakhir banyak orang akan datang kepadaku dan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bahkan dia bilang, bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Tetapi firman Tuhan bilang begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hal ini kan ya menjadi sebuah warning juga bagi kita. Nah, contoh dalam bagian ini spesimennya ya Yudas Iskariot, ya dipilih di antara para murid menjadi salah satu di antara 12 rasul, diutus kemana-mana. Ketika Tuhan mengutus rasul-rasul di dalam Matius pasal yang ke-10, ada Yudas di sana bikin mujizat. Tetapi kenyataannya akhir hidup Yudas menyedihkan. Yudas harus mati gantung diri karena depresi. Ada orang berkata Yudas pahlawan. Oh, Yudas tidak masuk surga, katanya. Oh, tidak. Ya, yang pertama kalau kita lihat di dalam Lukas mengenai pemilihan Tuhan kepada ketika Tuhan tidak memilih rasul-rasul di antara para murid, di sana dijelaskan, disampaikan dengan jelas bahwasanya Yudas adalah pengkhianat. Ya tidak mungkin pengkhianat jadi pahlawan gitu kan. Terlalu rendah mentalitas seorang pahlawan gitu kan menurut Alkitab. Oh, tidak mungkin. Terus yang kedua, dalam Yohanes pasal 12, Yudas adalah seorang pencuri. Mana mungkin pencuri jadi pahlawan dan pencuri masuk surga? Tidak bisa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan orang berkata bahwa Yudas kan ikut perjamuan. Dalam Yohanes 13:27, Yudas ketika menerima roti perjamuan dari Tuhan Yesus, dia bukan kepenuhan roh, tapi kerasukan setan. Mana mungkin ya masuk? Nah, ini jadi itu setidaknya bukti bahwasanya menjadi contoh bahwasanya Yudas aja rasul bisa kerasukan setan, bisa ditolak, bisa gagal dalam pengkhianatan, apalagi kita. Nah, ini dia. Tapi kan
yang paling inti di sana bukan mujizatnya. Tuhan Yesus pernah bilang dalam Lukas pasal yang ke-10 ketika murid-murid bilang begini, oh setan-setan itu lari, itu kan takut kepada kami. Tuhan bilang berbahagialah. Bukan karena setan-setan itu lari, tapi karena namamu ada terdaftar di surga. Akan begitu. Nah, ini penting. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya rasa di sini jelas. Dan saya rasa Bapak Ibu mulai mengerti. Nah, sebagai kesimpulan dalam bagian ini, dalam Roma pasal 8 ayat 28, di sana berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat ini membuktikan bahwa kalau dia katakan Tuhan turut bekerja, berarti Tuhan bekerja melalui gereja. Dan setiap pekerjaan Tuhan melalui gereja adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa, mujizat. Jadi ketika Tuhan tidak melakukan perbuatan jahat lewat gereja, jelas berarti Tuhan masih melakukan hal yang luar biasa dan spektakuler melalui gereja. Nah, sama seperti dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Dia berkata bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh dunia untuk melimpahkan kekuatannya pada mereka yang bersungguh hati. Nah, ini menjadi menjadi kesimpulan dalam pembahasan. Jadi Tuhan masih melakukan mujizat. Jadi dengan kata lain bahwa kepercayaan kepada Tuhan pasti menghasilkan segala sesuatu. Dan Tuhan pernah bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan tentunya dalam kesempatan ini sebelum kita menutup pertemuan atau perjumpaan ini, saya hendak mengajak kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami, dan kami sudah selesai membicarakan mengenai apa yang Tuhan masih kerjakan sampai hari ini melalui gereja dengan perbuatan ajaib mujizat. Dan hamba berdoa bagi kami sekalian supaya Tuhan terus memperlengkapi kami dengan karunia-karunia roh, dengan kuasa untuk mendemonstrasikan kuasa-Mu, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.